Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Nadira. NIM saya 0623 483 3115. Saya dari kelas 5 MIC, jurusan Manajemen Informatika, program studi D4 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas UTS kami di mata kuliah Praktikum Pemrograman Visual yang diampu oleh Ibu Pipin Octavia. Di sini saya membuat aplikasi kalkulator kasir sederhana, di mana program saya terdiri dari dua form, yaitu form pertama adalah form login, yang kedua adalah form kalkulatornya untuk kasir itu sendiri. Langsung saja di sini saya akan merunning hasil dari program saya. Nah, di sini muncullah uh, form 1 yaitu form login terlebih dahulu yang dikhususkan untuk admin atau kasir itu sendiri, di mana username yang dimasukkan adalah sesuai dengan variabel yang sudah ada dalam program di form 1 ini, yaitu di username string text box username. Jika username kasir dan password 123, maka akan muncullah maka itu artinya sesuai dengan variabel yang saya masukkan. Otomatis akan muncul pop up login berhasil atau selamat datang gitu. Kita langsung masukkan kasir, username kasir dan passwordnya 123. Kita klik button login, maka otomatis akan muncul selamat datang, login berhasil. Kita klik OK, maka otomatis akan switch ke form 2 atau form kasir itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan combo box untuk memilih produk, yang dimana list produk itu yang saya masukkan itu sudah saya masukkan terlebih dahulu di database yang ada dalam program di form 2. Nih, saya tunjukkan produk. Nah, ini ada beberapa produk yang saya masukkan, yaitu list produk yang tersedia mungkin di toko Indogrosir. Yang pertama ada Indomie, susu, beras, dan lain sebagainya yang sudah langsung terdapat, yang ditentukan harganya ini. Nah, langsung saja kita kembali lagi ke ini tadi, form 2-nya. Nah, di sini saya sebagai kasir itu dapat memilih produk-produk yang dibeli oleh customer. Misal, customer membeli gula pasir gulaku 1 kilo, itu membeli sebanyak 2 kilo. Nah, di sini klik tombol atau button tambah ke keranjang, maka otomatis akan muncul di data grid view-nya, di mana nama barang gula pasir 1 kilo seharga 17.000, membeli sejumlah 2 kilo, yang disubtotalkan ini hasil dari 2 barang ini itu 35.000. Nah, lanjut lagi membeli telur ayam. Telur ayam si customer membeli 1 kilo yang seharga 28.000, jumlah 1, maka totalnya tetap 28.000. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada label total 63.000, itu berfungsi untuk mengkonversikan keseluruhan dari subtotal di transaksi yang dibeli oleh si customer itu sendiri. Ya, jika sudah selesai mengkonversikan semuanya, memasukkan produk-produk yang dibeli oleh customer, maka otomatis kita harus mengklik button checkout. Nah, button checkout ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari data-data transaksi atau riwayat transaksi yang dibeli oleh customer yang kita simpan tadi. Kita klik OK, di mana kita dapat melihat hasil dari data transaksi atau riwayat transaksi dari yang sudah dijalankan. Maka di sini kita akan mengecek di bagian tabel penjualan.
Nah, di sini saya menggunakan database satu, itu database saya sendiri, yang terdiri dari dua tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel transaksi. Untuk mengecek hasil dari riwayat transaksi, itu saya akan menampilkan data-data dari tabel penjualan. Jadi di sini keseluruhan dari barang-barang atau riwayat transaksi yang dibeli. Yang pertama ada di tanggal 28 itu pernah ada yang membeli Indomie goreng seharga 3.000. Kemudian juga di tanggal hari ini di jam 8.15 mau ada yang customer membeli Coca-Cola seharga 6.500 berjumlah satu, totalnya 6.500 dan seterusnya. Ini hasil dari yang dibeli tadi, yaitu gula pasir gulaku yang barusan harga 17.500, kuantitasnya 2, totalnya 35.000 gitu. Nah, keseluruhan ini akan otomatis disimpan di alamat database saya itu di bagian form 2. Di bagian form 2 ini di data search private constraint string data search local db dan lain sebagainya, itu berfungsi untuk menaruh alamat menyesuaikan dengan alamat database yang tempat saya menyimpannya itu. Kemudian di product add ini berfungsi untuk menambah produk-produk atau stok produk yang ada dalam Indogrosir itu sendiri. Kemudian ini keranjang kolom add nama, harga, jumlah, subtotal itu intinya di data grid view itu memiliki tabel yang berisi kolom nama, harga, jumlah, dan subtotal gitu. Kemudian ini DGV keranjangnya, harga, dan subtotal itu harus divalidasi terlebih dahulu. Nah, ini jika kita mengklik button tambah namun belum ada produk yang dipilih, maka otomatis akan muncul message box atau pop up. Silakan pilih barang terlebih dahulu gitu. Kemudian selanjutnya ini untuk mengkonversikan keseluruhan dari total ini, dari level total ini itu tentu harus dikonversikan sesuai dengan data grid view atau data list produknya gitu. Nah, ini untuk button checkout yang tadi itu berfungsi untuk menyimpan hasil dari transaksi keseluruhan. Jadi jika memang belum ada produk yang belum dipilih atau tidak terpilih, maka otomatis akan muncul pop-up keranjang masih kosong, error, dan lain sebagainya. Nah, terakhir sebagai catatan, bahwasanya di public class ini harus jika diawali dengan public class, maka otomatis harus diakhiri dengan end class karena ada beberapa kali error. Saya lupa memasukkan end class-nya, jadi otomatis tidak tertutup. Kelasnya itu tidak tertutup gitu. Begitu juga dengan private sub harus diakhiri dengan end sub. Nah, untuk import Microsoft Data SQL Client itu berfungsi sebagai koneksi dari antara SQL atau kode pemrogramannya dengan database yang disimpan. Jadi jika tidak menggunakan itu, maka otomatis data-data dari database tidak terkoneksi dengan program gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada program kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.